Halo sahabat YouTube, terima kasih ya sudah klik video saya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin memberitahu cara pengolahan pepaya mentah ini bisa menjadi keripik usus. Yang kita lakukan adalah kita harus mengupas sampai bersih kulitnya. Kemudian biji-bijinya jangan sampai tersisa, kita kerok menggunakan sendok ya. Biji tidak boleh tertinggal atau kulitnya harus tetap bersih supaya tidak terasa pahit. Kemudian kita potong-potong tipis-tipis. Kalau pepayanya panjang, kita bisa belah dua, atau kita bisa memotong menggunakan slicer, alat untuk perajang keripik. Ya, kalau pepayanya ada banyak, itu lebih bagus karena nantinya hasilnya kering, jadi bisa diawetkan. Setelah kita rajang-rajang, kita akan mencucinya sampai bersih. Kemudian kita akan tiriskan supaya getah yang menempel tidak membuat dia menjadi hitam kalau kering. Setelah kita tiriskan, baru pepaya ini akan kita jemur 1 minggu atau sampai kering ya, karena proses pengeringannya agak lambat. Apabila potongannya terlalu tebal maka sulit untuk kering. Nah, ini hasil pepaya yang sudah kering. Kemudian pepaya yang sudah kering ini kita cuci, lalu kita rendam sampai dia mekar. Nah, karena dari awal proses pembuatannya belum pernah dimasak, kemudian setelah direndam kita akan merebus selama 30 menit biar matang. Ya, ini hasil rebusan. Kita akan tiriskan supaya pepaya ini bisa kering. Setelah tiris, kita persiapkan tepung terigu biasa, ditambah lada halus, dan ditambah lagi tepung yang sudah berbumbu seperti ini. Memang semua keripik ini hasilnya akan keras. Kemudian kita campur rata dan kita akan mempersiapkan adonan cair untuk merekatkan pepaya ini. Adonan ini terbuat dari tepung terigu, air, penyedap rasa, dan bawang putih, bubuk, ditambah garam. Nah, kita akan merendam pepaya yang sudah kita tiriskan tadi. Supaya meresap bumbunya, kita akan biarkan selama 1 jam. Kita masukkan ke dalam kulkas ya. Setelah kita keluarkan dari kulkas, kita tiriskan pepaya yang sudah kita rendam. Kemudian kita adonin ke dalam tepung yang kering sambil diayak-ayak. Ini adalah penepungan yang pertama. Kemudian kita masukkan lagi ke dalam air yang sudah dibumbui ya. Kemudian kita tiriskan. Setelah tiris, baru kita masukkan satu persatu ke dalam tepung yang kering. Jadi ada 2 proses penepungan ini ya, supaya lebih tebal dan lebih garing nantinya. Ya, sebelum digoreng kita harus perhatikan kalau ada yang menggerindil atau yang menggulung, itu harus kita luruskan supaya pada waktu digoreng itu tidak menggerumpal-gerumpal, tapi tetap panjang-panjang. Ya, memang proses ini lelah, tapi hasilnya akan lebih baik kalau kita
kita lurus-luruskan yang menggulung itu supaya terlihat lebih cantik. Sekarang kita siapkan minyak panas ya, dan apinya pun juga besar supaya lebih cepat matang. Kita sambil aduk-aduk supaya tidak saling menempel. Pada waktu menggoreng kita tidak boleh membiarkan ya, jadi harus diaduk terus sampai dia warnanya kecoklatan. Baru kalau sudah coklat kita kecilkan apinya dan menggunakan saringan yang satu untuk meniriskan, yang satu untuk menyaring. Jadi kalau kita membuat khusus dari pepaya ini sangat diminati oleh orang tua maupun anak-anak. Silakan, selamat mencoba bagi sahabat YouTube yang belum pernah makan usus pepaya ini. Ya, saya akan memperlihatkan perbandingan antara yang digoreng dengan 2 kali tepung seperti ini dan yang digoreng dengan sekali tepung. Jadi hasilnya tidak bagus dan tidak lebar ya. Oke sahabat YouTube, sekian dulu video dari saya.